Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sore hari ini saya Esri Ula Rahmaniawati selaku pewawancara sudah bersama Ibu Hajah Rafiqah selaku Sekretaris PT Muslimat NU Kota Blitar. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semoga sehat sedoyo, mugi-mugi dan sehat selalu dan Langsung saja di sini saya ada beberapa pertanyaan terkait organisasi Muslimat NU di Kota Blitar ini. Pertanyaan pertama Ibu, bagaimana sih sejarah dari Muslimat NU Kota Blitar ini? Untuk Muslimat NU Kota Blitar ini dulunya adalah gabungan dengan kabupaten. Kalau di wilayah namanya Muslimat NU Blitar gitu aja. Tapi berjalan dengan seiringnya waktu karena adanya perkembangan secara administratif akhirnya terpecah menjadi dua antara Muslimat cabang Kabupaten Blitar dan Muslimat cabang Kota Blitar. Itu awalnya. Dan awal kepemimpinan itu awalnya dipegang Gusti Fatimah sebagai pimpinan Muslimat cabang Blitar, tapi akhirnya ketika sudah bisa untuk Kabupaten Blitar kepada Bunyai Mas Ruki, untuk Kota Blitar itu dipimpin oleh Tuan Hajah Sunnah Maksum. Itu pertama dua kali periode insya Allah kalau itu Sunnah Maksum juga, yang putrinya atau istrinya dari Bapak Maksum yang dulu sangat terkenal sekali. Dan sudah beberapa setelah Bunyai Maksum, setelah Sunnah Maksum itu kepemimpinan diarahkan kepada Bumi Salama 2 periode, kemudian tempat kepemimpinan dilanjutkan oleh kita Ibu Sumawati sampai sekarang. Berarti sudah hampir 1 periode dan sekarang berjalan untuk periode yang kedua. Selain untuk Bunyai Sunnah Maksum itu selain terkenal memimpin pertama itu, selain terkenal itu kelebihan dari Bunyai Sunnah Maksum itu. Beliau adalah Bunyai yang kakungi itu asmanipun Pak Iwan Maksum Yusuf. Itu sangat terkenal di eranya. Itu kalau sekarang itu terkenalnya lebih seperti Gus Idam yang saat ini. Jadi kalau dulu itu Ahad Wage, itu sing marini pengawasan Pak Yasin Yusuf ini itu sangat terkenal dari Kota Blitar. Itulah kapanipun saya dari Bunyai Sunnah. Dan beliau juga bisa mengendalikan Muslimat Kota Blitar sehingga bisa berkembang sampai saat ini dengan program-program beliau. Dan alhamdulillah sampai saat ini kalau berdasarkan database kami itu untuk Muslimat Kota Blitar sekitar anggotanya yang sudah memiliki KTA lagi tanda anggota itu sekitar 1.200 saat ini. Kalau tanpa KTA bisa lebih karena acuan kita melihat pada jamaah yang hadir di Sabtu Kliwon, pengajian Sabtu Kliwon, itu rutinan kita untuk Muslimat Kota Blitar itu yang hadir sekitar 1.500. Untuk pertanyaan selanjutnya, visi misi Muslimat NU itu seperti apa sih Bu? Karena Muslimat itu merupakan organisasi yang terstruktur dari mulai cabang, wilayah dan pusat. Jadi kita punya visi misi yang sama, yang terarah dari pusat juga. Kita mulai visi misinya itu, visi Muslimat itu adalah terwujudnya masyarakat sejahtera berkualitas yang dijiwai ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah,
yang perlu digarisbawahi, karena kalau ajaran Islam saja itu hampir semua anggota organisasi kewargaan keislaman itu juga menerapkan ajaran Islam. Tapi yang al-ahlus sunnah itu hanya muslimat di bawah tangan merupakan bingung dari Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu visi muslimat NU secara umum yang sama ya, visinya itu mulai rangka terstruktur ya, visi-visinya berdasarkan ADART yang sudah ditetapkan oleh muslimat NU. Gitu. Kalau misi muslimat NU itu adalah satu, mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau implementasinya, kita juga muslimat itu dengan mengadakan pengajian rutinan, yasinan, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tetap kita menjalankan ibadah itu yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kegiatan ini sudah pasti adalah yang sudah kita mengekor atau mengikuti induk dari muslimat NU adalah Nahdlatul Ulama. Jadi selain dalam bidang dakwah dan bidang keislaman, kita muslimat itu juga secara luas ada bidang-bidangnya. Kita juga bergerak di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, kemudian di bidang organisasi, di bidang tenaga kerja, dan insya Allah kita di muslimat kita itu semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan bidang-bidang yang ada. Yang pertama, yang kedua, mewujudkan masyarakat Indonesia khususnya perempuan yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pribadi, warga negara maupun anggota masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kalau di muslimat itu kita diberdayakan bagaimana perempuan-perempuan muslimat itu bisa berdaya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada di pemerintahan kota kita untuk memberdayakan muslimat yang ada di kota kita kerjasama. Ya, saya contohkan saja kemarin itu seperti untuk halal, untuk produk-produk UMKM yang ada di bawah naungan UMKM yang berada di bawah naungan muslimat, untuk sertifikasi halalnya kita akan kerjasama dengan dinas terkait, itu dinas tenaga kerja. Itu akhirnya produk UMKM yang di bawah naungan muslimat itu bisa mendapatkan sertifikasi halal dengan cara yang mudah dan itu satu contohnya saja. Banyak sekali kita kerjasama dengan stakeholder yang ada di kota kita sehingga program muslimat itu bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tujuan jamiah Nahdlatul Ulama untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, bermartabat dan diridhai Allah. Dan yang keempat, membumikan Islam rahmatan lil alamin sebagai gerakan moral dakwah muslimat. Itu misi muslimat NU secara umum. Tadi sudah sebagian saya contohkan untuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apakah ada kendala dalam menjalankan visi misi tersebut? Setiap kegiatan itu pasti ada kendala, pasti ada. Tapi yang penting kita selalu berpikiran yang positif, kita selalu optimis bahwa kegiatan atau program ini bisa kita jalankan sesuai bidangnya, yaitu pendidikan, bidang kesehatan, bidang organisasi. Selalu kita jalankan. Kendala itu pasti ada dan kita upayakan bagaimana seminimal mungkin kendala itu bisa kita atasi. Jadi kerjasama yang baik dengan seluruh pengurus itu yang penting, komunikasi yang baik itu juga penting, itu aja. Kendala pasti ada. Misalnya saat ini kita di bidang organisasi itu sudah lama punya program untuk membuatkan kartu tanda anggota muslimah, tapi sampai saat ini belum terrealisir karena beberapa hal yang akhirnya insya Allah untuk 2024 ini dianggarkan lagi atau diprogramkan lagi untuk pengadaan KTA ini. Jadi sebenarnya KTA itu kita anggarkan setiap berapa tahun sekali, tapi ini sudah lama sekali tidak ada pembuatan KTA. Insya Allah tahun 2024 ini program dan organisasi adalah pengadaan kartu tanda anggota muslimat. Insya Allah setelah saat ini kita akan dapat anggota nih, kita
Muslimat cabang itu saat ini punya program reorganisasi di tingkat ranting. Nah, ini nanti kalau setelah selesai program ini, nanti setelah reorganisasi ranting ini kita adakan pengadaan kartu tanda anggota muslimat. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir. Yeah. Dari panjenengan kesan untuk kaum remaja seperti saya Ya, untuk kaum Gen Z katanya kaum Gen Z tetap semangat untuk mencari ilmu, kemudian jangan lupa mendoakan orang tua, ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, organisasi-organisasi apapun itu. Misalkan kalau dengan di mahasiswa itu ada PMII, ikuti di dalamnya. Itu kalau materi secara pendidikan mungkin kalian bisa terima di kuliah, tapi kalau pengalaman organisasi itu tidak bisa kita terima kalau kita tidak terjun secara langsung. Materi kepemimpinan, mencari jati diri, menumbuhkan rasa percaya diri itu bisa kita terima di organisasi. Kalau saya umpamakan itu, orang bisa merasakan enaknya makan roti, misalnya nastar gitu ya. Tapi kita tidak akan pernah tahu bagaimana prosesnya kalau kita tidak terjun langsung membuat kue. Caranya bagaimana kita ublek, bagaimana kita mencetaknya. Tapi ketika kita sudah terjun di dalamnya, kita akan tahu, oh ini meskipun di situ ada kita jadi rada repot dan jadi agak, tapi itu akan kita membuahkan hasil. Kita bisa membuat nastar sendiri, bisa kita jual sendiri, kita bisa menghasilkan diri kita sendiri. Dan itu sama di organisasi. Awak dhewe nggak mau terjun langsung ke organisasi, kita cuma jadi penonton. Tapi kalau kita mau masuk ke organisasi, kita tahu, berpengalaman, kemudian kita punya rasa percaya diri, dan itu perlu sekali pengalaman di organisasi. Jadi selain kuliah, jangan mikir kuliah toh, tapi bergeraklah. Pemuda itu penting sekali. Gak dimulai dari situ, dari mana kita semangat untuk mencari ilmu. Nah, itu tadi hasil wawancara kita hari ini bersama Ibu Haja Rifqoh selaku Sekretaris PC Muslimat NU. Yuk. Nah, itu tadi hasil wawancara kita hari ini bersama Ibu Haja Rifqoh selaku Sekretaris PC Muslimat NU Kota Blitar. Semoga dengan wawancara kita hari ini bisa memberikan pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.